Inilah Simpang Kualian, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Kecamatan Kampung Rempak. Jadi tadi dari Kecamatan Siak menuju ke sini, jika belok ke kiri sana ada jembatan Tengku Agung Sultan Al-Latifah. Jadi orang-orang dari Pekanbaru itu harus memasuki jembatan Tengku Agung Sultan Al-Latifah dan dan sampai ke sini di Simpang Kualian ini jika mau menuju ke istana. Nah, jika ingin mau menuju ke Kecamatan Bungaraya, tentunya kita harus mengambil, kalau dari kiri mengambil jalan belok kiri jika arah dari Kecamatan Siak. Ambil jalan lurus. Menuju Bungaraya. Setelah sampai kita di Kecamatan Bungaraya, di depan kantor Camat Bungaraya. Dari arah sana adalah arah Siak, Kecamatan Siak. Ini adalah Jalan Sultan Syarif Qasim. Kita telah berada di Trans Sidomulyo, Dusun Trans Sidomulyo, Kampung Bungaraya. Kita menghadiri kampanye calon Bupati nomor 2 Dr. Afni MSI. Terus ada lagi. Luar biasa. Yuk iseng-iseng. Cuma 500. Antusias masyarakat. Ambil lagi 5 kapleng. 5 kapleng. Oh, tuan kapur benar ibu ya sudah. Ya terus. Maksudnya ya Bu, pinginnya jadi tuan kapleng. Nggak tahunya jadi tuan ketipu. Ya terus orangnya sekarang di mana? Ya masih ada Bu. Orangnya masih ada di sini. Semuanya itu pertanggungjawabannya tidak Tidak bisa. Ya karena dianya juga kena tipu. Ya dah. Siapa lagi ayo? Oh belum. Saya mau bertanya ataupun memohon meminta kepada Ibu. Ini kan Ibu akan memperjuangkan hutan atau tanah yang Jadi ibu minta tanah yang ketipu tadi. Oh belum ya moga-moga. Permohonan saya, kami di sini tidak semua orang punya rumah ataupun tapak rumah. Terus kebanyakan ada lagi yang kontrak, berarti dia walaupun udah orang sini tapi tidak punya rumah, tidak punya tanah. Dan di sini yang saya inginkan, saya mohonkan kalau bisa, kan di situ ada bantuan rumah miskin layak, rumah tidak layak huni. Nah itu, kalau bisa yang saya mohon, saya mintakan itu terutama untuk orang-orang yang mengontrak, setidaknya kalau dia diberi bantuan rumah jelas tidak bisa karena tidak punya tapak rumah. Nah kami minta diberikan istilahnya rumah tadi itu diperalihkan ke tapak rumah. Itu walaupun cuma ukuran 10, 20, 15 itu dialihkan programnya ke rumah itu ke tanah. Itu aja yang saya Tampung dulu. Soalnya ibu yang itu mau curhat soal pasti kena tipu tanah ya. Iya kasihan saya. Wajahnya wajah-wajah kena tipu soalnya. Tak apa-apa. Ini fakta loh Bu. Bahwa si itu nggak baik-baik saja. Ya. Ya monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya punya lahan di Persing 2 hektar. 2 hektar. Sekalinya saya karena udah nggak mampu menggarap lahan itu, karena saya udah tua, modal nggak punya, anak-anak susah semua. Jadi lahan saya sekarang udah ditanamin orang, udah menjadi tanaman sawit sekarang. Jadi diminta saya sama saya itu nggak boleh. Ibu pegangnya apa? Sertifikat. Sertifikat? Ada. Oh, sertifikat dari desa, surat desa. Oke.
Oke. Sertifikat asli katanya. Ibu beli tahun berapa? Oke. Tapi ibu kenal tuan rumah ini, kenal? Kenal. Nah, bapak tuan rumah Pak Narsum tadi, bapak beban moral bapak banyak loh. Kalau saya jadi bupati, ibu ngadu sama yang punya rumah, saya mau ketemu ibu bupati ngadukan masalah saya lagi, gitu ya bu ya. Nanti saya mau cek dulu administrasinya. Ya, oke, sama-sama ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tanggapi dulu ya. Tadi ibu yang ini kena tipu 250 masih mending, masih kecil. Ada yang kena tipu puluhan juta. Ibu yang tadi tuh kumpul yang berapa puluh juta. Semua orang kepingin bu punya tanah. Siapa yang nggak kepengen? Makanya bu, kalau infrastruktur kesehatan, pendidikan, siapapun bisa jadi bupati Siak bu hari ini. Ngabiskan duitnya kita bisa. Tinggal bagaimana prioritas. Tapi memperjuangkan hak hutan tanah. Selama ini banyak yang tidak memperhatikan ke arah sana. Korbannya udah banyak. Bang Permata kabarnya juga. Iya kan? Saya mafia tanah itu harus kita basmi itu bu. Udahlah nipu dan Siak ini bu. Saya hafal peta Kabupaten Siak ini. Hafal saya. Kalau ada orang menjanjikan tanah di mana, saya bisa langsung feeling saya tuh udah nggak ada itu, nggak usah beli. Ada video saya dulu saya bilang lawan mafia tanah viral bu. Pernah nggak lihat video saya soal mafia tanah itu? Pernah kan bu? Tahu nggak setelah itu yang datang ke saya apa? Ancaman bu. Saya dimaki-maki. Orang pada bilang, kenapa Afni baru sekarang ngomongin soal tanah? Saya ngomongin soal tanah, soal lahan, soal hak rakyat di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan itu sudah 10 tahun yang lalu saya bilang. Dan saya tidak ngurusi Riau saja, kami ngurusi se-Indonesia bu. Bagaimana hak hutan tanah itu kembali kepada rakyat, itu di eranya Pak Jokowi. Dulu bu, izin-izin itu untuk rakyat itu cuma 4%, 96% yang ke konsesi sebelum Pak Jokowi menjabat 2014. Setelah 2014, pengelolaan hutan itu juga boleh oleh rakyat. Dari 4% targetnya jadi 33%, gitulah keberpihakannya Presiden Jokowi. Selama 2 periode kami di dalamnya, itu yang bekerja bagaimana hak masyarakat kembali ke masyarakat, gitu loh bu. Jadi kalau ada yang bilang Bu Afni kurang pengalaman, ibu-ibu harus lebih pintar ya. Bapak-bapak harus jelaskan, kita berjuang untuk hak hutan tanah. Kenapa? Anak cucu kita itu loh bu tinggalnya di Siak. Siak kita ini tidak mungkin bertambah luasnya. Luasnya tetap segitu-gitu aja. Tetapi anak cucu kita akan berkembang biak terus. Di mana mereka mau menanam sawah lagi bu? Jangankan sawah, rumah aja tadi dicurhatkan nggak ada tapak rumahnya. Tapi kan mereka butuh tempat berteduh. Akhirnya apa yang terjadi? Konflik, diambil tuh tanah ibu itu. Itu kenapa coba bisa diambil? Ya karena udah rebutan bu. Kalau pergi ke Sungai Apit bu, yang rebutan bukan manusia sama manusia soal lahan ini. Yang rebutan manusia sama hewan. Harimaunya metu, turun kampung karena harimau merasa rumahnya juga diambil sama manusia. Dia juga masuk ke tempat manusia, betul kan? Apa kita mau bunuh-bunuhan masalah ini? Saya kalau mau nyuruh konflik bu di Kandis, di Minas itu bu, kadang-kadang adik-beradik bu rebutan soal tanah bu. Padahal kita mati itu paling cuma ukuran berapa sih ke tanah kita itu. Tapi kan ini soal ruang hidup kita. Ya bapak ibu ya. Nah, jadi itu insya Allah kita perbaiki. Ibu lagi nih, kita selesaikan secara administrasinya, nanti saya bisa lihat surat-suratnya. Kalau jadi bupati enak bu. Ya, kalau jadi bupati enak. Ini janji saya ya sama masyarakat. Tanggal 27 November nanti apapun yang terjadi hasilnya kula wis ikhlas. Duit kula entek wis miliaran, kula wis ikhlas. Ikhlas. Inilah ikhtiar saya. Inilah pembuktian saya sebagai anak Siak bahwa saya berjuang. Meskipun bu semua orang waktu saya maju pada bilang katanya nggak mungkin menang. Karena yang dilawan incumbent. Tak tanya hari ini sama bapak ibu. Ini di mana namanya ini? TSM. Sidomulyo. Nah, bener nggak sih? Bisa nggak sih saya menang di sini? Bisa nggak saya menang di sini? Dari ini Bu Afni belum tentu menang. Sidomulyo bisa menang nggak? Ayo, mulai sekarang ini bisa kita gas. Kita gas. Ayo bapak ibu bantu perjuangan saya. Ya, kalau ada yang ngasih sembako, kalau ada yang ngasih uang, kato Pak Arwin, bukan kato saya. Ambil aja kata Pak Arwin. Tapi tetap pilih Bu Afni. Nah, kato Pak Arwin. Kalau saya cakap tak sedap pula Panwaslu dibilang Bu Afni nggak boleh ambil Bu. Ya.
bicara tentang baju sekolah, sekolahnya sih gratis, bajunya mahal ya podo ae Bu. Gratis ya kudu gratis ngono loh. Ya, kesehatan, pelayanannya ya harus bagus ya, dan lain sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya ini jangan ngomong sendiri lah, ini masih banyak waktu kita apa ya. Saya mau minta tolong sama abang saya ini. Nggak apa-apa lah bang, ceritakan. Bang jangan ceritakan mandiin saya waktu nggak pakai baju dulu. Ya sebentar, sharing ini dulu nanti baru nanya. Ini mas saya kenal Bu sama mas ini Bu, orangnya baik Bu. Ini yang didik orang tua saya juga soalnya Bu. Nah ayo mas, ceritain mas. Yang api-api oh mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja ya ke penjelasannya. Buka saja lah. Alhamdulillah di tahun 90 saya sekolah di Siak karena kebetulan pada saat itu orang tua saya tidak mampu. Jadi pada saat itu saya mau ngekos di tempat lain. Rata-rata satu bulan itu kosnya 15.000. 15.000 itu sama kadang berapa lah gitu kan. Nah kebetulan kami dapat informasi bahwa di rumahnya bapaknya Ibu Agni ini, yaitu Pak Zulkifli, di situ ada rumah singgah. Kebetulan di situ bukan hanya tinggal di situ aja, tapi dikasih kerjaan. Nah, dikasih kerjaan motong karet. Nah, walaupun dengan dikasih kerjaan motong karet pagi subuh, kami langsung pergi ke kebun. Kemudian menjelang masuk sekolah kami pulang, kemudian dilanjut dengan sekolah. Setelah pulang sekolah, setelah masak kami ke kebun lagi. Dan akhirnya biaya sekolah kami, biaya makan kami, beli pakaian sekolah kami semuanya dari situ. Dan tidak hanya yang mau bekerja di situ aja, yang hanya sekedar numpang aja, nggak ikut kerja, nggak ikut apa-apa, itu pun masih digratiskan di situ. Dan satu lagi yang paling tidak bisa saya lupakan, karena saya di situ kan, karena saya di situ pada saat itu disuruhlah bikin kolam sama Pak Jul, bapaknya buat ini, bikin kolam, kemudian diisi air, ditanamin kangkung. Membuat kolamnya itu kami ini dibayar, menanam kangkungnya ini kami dibayar. Tapi kenapa setelah kangkung itu tumbuh, karena kami ini hari-hari nggak punya lauk, nggak punya apa-apa, itu jadi silahkan petik kangkung itu, silahkan masak itu. Padahal kami membuatnya itu dibayar, tapi yang menikmati hasilnya saya ini dan kawan-kawan saya ini yang tinggal di situ. Kemudian ketika bulan puasa, kalau kami ini keluar, banyak pedagang es, banyak ini, banyak itu dan segala macamnya. Karena kami ini merasa anak orang susah, kami merasa sedih. Tapi kenapa ibu daripada ibumu Bu Agni ini sangat baik sekali membuat es cendol itu, satu ember cat yang besar itu. Jadi bahkan setiap hari kami gratis minum es cendol setiap sore ketika bulan puasa itu. Jadi dengan kebaikan daripada orang tua Bu Agni ini, mudah-mudahan Bu Agni ini akan mewarisi segala kebaikan dari orang tuanya. Hanya itu yang kami bisa sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Orang tua saya memang Masya Allah Bu, Masya Allah. Kalau orang kaya buka rumah singgah, ngasih pekerjaan sama orang, lalu Bu apa-apa digratiskan itu biasa ya Bu ya. Tapi orang tua saya orang susah Bu. Orang tua saya orang susah, anaknya 5, sejak tahun 92 ayah saya udah nganggur Bang ya. Papa nggak terlalu waktu itu masih kerja karet. Tapi habis itu kan kami lebih banyak merasakan Bapak nganggur daripada kerja. Akhirnya kan orang tua saya jualan lontong sayur Bu di kantin sekolah. Tapi begitulah Bu orang tua saya buka rumah singgah dan lain sebagainya. Silakan Bu ikutilah media sosial saya. Waktu saya mau maju saya meminta keikhlasan dari
dari orang tua saya, boleh nggak saya ini punya uang tetapi saya mau maju bupati dulu. Ya udah maju, tapi ibu saya bilang tolong nanti kalau jadi bupati nak perhatikan nasib orang miskin, orang-orang yang belum punya lampu, orang-orang yang nggak bisa bayar sekolah anaknya, orang-orang yang butuh pertolongan dan lain sebagainya. Amin amin, semoga kebaikan orang tua saya menjadi jariah untuk mereka dan menjadi inspirasi untuk saya kalau nanti saya bapak ibu tolong jadi bupati. Mau tolong saya bapak ibu, tolong ya bu ya, kalau ada yang nyebarkan politik uang itu ada Panwaslu tuh bu, laporkan ya, laporkan, difoto, dibuat video. Kalau ada yang mengintimidasi, enggak yang bilang nomor lain, gimana caranya mereka ke nomor 2? Mereka senangnya nomor yang lain, ya apa caranya kudu milih nomor 2? Bisa bu? Oh kayaknya bebannya berat iki. Sebenarnya apa iki kayak ibu buat kayaknya ini. Ya mudah-mudahan berkah barokah ya bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi ke sini, kita bisa bersenang-senang bersama. Amin. Bapak mantan kades di sini warganya berapa pak? 3.000 lebih. 3.000? Iya. Satu desa ini? Iya. Tapi